Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Cahya dari Prodi Malbe, NIM 134. Halo, perkenalkan nama saya Hadrat Mirza Dawisya, NIM 400111319501030. Perkenalkan, nama saya Nikita Kristiani Sinaga, NIM 136. Perkenalkan, nama saya Remelis Diani dengan NIM 50141. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Akil Sirat, NIM 140. Perkenalkan, saya Sasha Farahida, NIM 50127. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami kelompok 8. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi reverse logistik studi kasus pada PT Sinar Sosro Cabang Ungaran. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah manajemen mengenai arus barang mulai dari sumber paling awal sampai ke ujung yang paling akhir, yaitu konsumen. Tujuan utama dari adanya supply chain management adalah penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh rantai pasokan, bukan hanya satu perusahaan, mengurangi waktu penyampaian, dan memuaskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Secara keseluruhan, komponen rantai pasokan ini adalah fungsi pembelian, inbound logistik, produksi, distribusi yang meliputi outbound logistik, dan pemasaran, serta reverse logistik. Kemudian tujuan analisis kami ini adalah untuk mengetahui sistem supply chain management, sirkulasi botol produk teh botol sosro terkait pengiriman produk jadi dan penarikan botol kosong kembali ke pabrik atau aktivitas reverse logistik. Sistem informasi manajemen. Supply chain management merupakan salah satu proses yang krusial di mana arus pertukaran bahan baku, informasi serta keuangan antara perusahaan terjadi. Menurut Kopra and Mendel 2001, dalam SCM terdapat 4 penggerak driver, yaitu yang pertama, persediaan, yang kedua, fasilitas, yang ketiga, informasi, dan yang terakhir, transportasi. Proses produksi PT Sinar Sosro Cabang Ungaran. Yang pertama, proses pengolahan air. PT Sinar Sosro Ungaran memiliki 3 buah sumur. Sumur nomor 1 dipakai untuk kebutuhan masyarakat sekitar pabrik, sedangkan sumur nomor 2 dan nomor 3 dipakai untuk proses produksi secara bergantian, 4 jam sekali. Air sumur atau raw water diambil dari kedalaman 80-100 meter dengan deep well pump dan masih mengandung kotoran dan mineral. Produk yang dihasilkan PT Sinar Sosro Ungaran harus memenuhi standar yang ditetapkan, maka air yang diperoleh dari alam harus melewati proses pengolahan di unit water treatment atau WT sebelum dimanfaatkan untuk proses produksi. Kedua, proses pembuatan teh cair manis. Pada unit kitchen dilakukan proses pembuatan teh cair manis. Tahapan proses pembuatan teh cair manis adalah pembuatan sirup gula, pembuatan teh cair pahit, pencampuran teh cair pahit dengan sirup gula, dan pasteurisasi. Ketiga, proses pembotolan. Proses pembotolan dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses pembotolan. Sebelum botol dan kerat memasuki ruang produksi, dilakukan inspeksi terlebih dahulu di pos gudang. Botol-botol yang masuk dalam proses pembotolan diklasifikasikan menjadi 3 macam. Antara lain, ada botol dari konsumen, yakni botol yang diperoleh dari tempat pemasaran dan dikembalikan ke pabrik untuk diproses dan digunakan kembali. Lalu, botol dari pencucian manual, meliputi botol non-standar yang tidak dapat dibersihkan dengan mesin, botol washer. Dan botol baru. Pembelian botol baru dari supplier dilakukan setahun sekali dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Proses kedua yaitu penyimpanan dan masa inkubasi. Sebelum dipasarkan, teh botol sosro terlebih dahulu diinkubasi selama 2-3 hari. Selama masa inkubasi selesai, teh botol sosro diperiksa kembali apakah ada terjadi perubahan pada teh botol sosro. Hal-hal yang diperiksa antara lain meliputi basi, bau, perubahan warna, dan rasa. Jika tidak terjadi perubahan pada teh botol sosro, maka akan dinyatakan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, manajemen pergudangan pada PT Sinar Sosro Cabang Ungaran. PT Sinar Sosro Ungaran memiliki beberapa gudang untuk menyimpan materialnya.
Gudang tersebut antara lain ada gudang PIPB atau peti isi produk botol. Kemudian ada gudang spare part, gudang teh, gudang gula, gudang Crown Corp, dan gudang harian produksi. Gudang-gudang tersebut pengelolaannya di bawah departemen atau bagian yang berbeda. Metode penyimpanan ke dalam blok gudang menggunakan metode penyimpanan first in, first out. Kemudian, sirkulasi penanganan botol di gudang peti isi produk botol atau PIPB. Sirkulasi penanganan botol di gudang PIPB yang pertama ada penerimaan produk botol. Jadi, truk bermuatan produk botol dari kantor penjualan yang masuk ke gudang PIPB akan diperiksa dokumen surat jalannya oleh petugas pengawas produk botol. Kemudian akan dilakukan penyimpanan produk botol. Produk botol standar yang telah disusun di atas palet akan segera dimasukkan ke dalam gudang blok A sampai I dengan menganut sistem first in, first out. Selanjutnya, pemakaian produk botol untuk produksi. Dalam satu batch produksi yang menghasilkan 9.300 liter, akan menghasilkan 1.740 krat. Kemudian proses produksi. Produk botol yang dinaikkan ke lantai produksi dengan menggunakan forklift akan kembali mengalami penyortiran pada pos 1, 2, dan 3. Hasil pensortiran botol pada departemen produksi akan dicatat pada bukti mutasi intern retail produksi. Selanjutnya, penyimpanan peti isi. Peti isi yang telah disusun di atas palet yang berjumlah 60 krat akan diberi keterangan PAS oleh petugas quality control. Data jumlah peti isi hasil produksi yang masuk dicatat ke dalam kartu stok peti isi. Data jumlah peti isi akan dimasukkan ke SI Fusion. Selanjutnya, pengeluaran peti isi. Peti isi yang sudah diberi memory list oleh petugas quality control, kemudian data divalidasi oleh Departemen Produksi dan Departemen Quality Control agar peti isi dapat dipasarkan. Truk dengan muatan peti isi siap menuju lokasi kantor penjualan tujuan distribusi. Selanjutnya, penghancuran botol. Penghancuran botol dapat dilakukan dengan pengajuan penghancuran botol oleh petugas PBN standar yang disetujui oleh Departemen Purchasing dan General Manager dengan kuota minimal tercapai 25 palet atau 1.800 krat. Nah, yang selanjutnya yaitu reverse logistik PT Sinar Sosro Cabang Ungaran. Reverse logistik function. Reverse logistik saat ini menjadi salah satu alternatif terbaik yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi keterbatasan sumber daya bahan baku. Dalam pemenuhan kebutuhan pasar, PT Sinar Sosro setidaknya harus memiliki botol di pabrik untuk diisi, botol yang diantar ke distribusi, dan botol yang ditarik dari gerai sehabis diminum pelanggan. PT Sinar Sosro mempercayakan proses reverse logistiknya pada masing-masing kantor penjualan atau KP. Inventory days of supply adalah rata-rata jumlah hari suatu perusahaan bisa beroperasi dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Safety stock dengan persediaan minimal 40.000 krat PI atau minimal ada 4 blok gudang dalam sehari, maka PT Sinar Sosro Ungaran masih aman untuk tidak berproduksi selama 1 hari. Material yang ditarik dalam proses reverse logistik ini adalah krat berisi botol kosong. Idealnya dalam proses reverse logistik ini, kantor penjualan mengembalikan botol kosong sesuai dengan kualitas delivery order pengiriman sebelumnya. Namun dalam aplikasinya dengan motif untuk pengembangan pasar, maka kantor penjualan terkadang menyimpan stok peti isi di gudangnya untuk ekspansi pasar sehingga terjadi pengendapan. Nah, jadi berdasarkan data PT Sinar Sosro untuk produk teh botol Sosro sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan penyimpanan peti isi dalam jangka waktu yang cukup lama dengan persyaratan sudah melalui masa inkubasi. Yang kedua, jumlah pengeluaran atau produksi peti isi selalu lebih rendah dari jumlah persediaan produk botol, karena botol adalah bahan yang harus ada untuk mendukung proses produksi. Yang ketiga, jumlah persediaan produk botol ada selama bulan
Juni belum mampu mendukung rencana produksi yang telah ditetapkan. Yang keempat, terdapat 7 hari di mana terdapat kondisi jumlah persediaan produk botol melebihi target rencana produksi. Dan yang terakhir yaitu terdapat 6 hari di mana catatan produksi kosong. Hal ini dikarenakan PT Sinar Sosro Ungaran tidak mendukung proses produksi teh botol sosro pada hari-hari tersebut. Kesimpulan yang pertama ada sistem supply chain manajemen yang diterapkan oleh PT Sinar Sosro sudah sangat baik dengan ditunjang oleh sistem informasi, mode transportasi anak perusahaan sendiri, prosedur penanganan material yang baik, sistem pemasaran yang variatif, dan faktor pendukung lainnya yang membuat PT Sinar Sosro masih menjadi market leader khususnya untuk produk minuman teh dalam kemasan. Yang kedua ada ketersediaan produk botol terkadang menjadi penghambat faktor proses produksi. Botol kosong yang siap diisi di pabrik belum mampu mencukupi target rencana produksi secara kontinu. Yang ketiga yaitu aplikasi reverse logistik sudah baik diaplikasikan, walaupun PT Sinar Sosro Ungaran masih belum optimal untuk menangani permintaan dari kantor penjualan. Yang terakhir yaitu pemasaran dari hasil produksi PT Sinar Sosro Cabang Ungaran dilakukan oleh PT Sasana Maya Tirta Mukti untuk wilayah sebagian Jawa Barat, seluruh Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga apa yang kami sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.